Digunakan data personalia ini untuk menu berikutnya seperti absen. Di sini kita lihat ada absen personalia SD, absensi masuk. Di sini belum menggunakan fingerprint. Jadi kita menggunakan komputer langsung di dalam program ini. Saya misalkan seperti ini. Sebelumnya kita lihat dulu nomor induk pegawainya. Di sini ada PS 10.00.01 nanti misalnya kita buat. Karena mereka mengabsen pribadi-pribadi. Misalnya tadi PS titik 05 titik 00.00.01. Oke, kita tekan enter. Oke, langsung keluar. Lihat di sini komputer langsung mengambil jam di sistem. Harinya hari Sabtu jam 9.54. Kita klik proses. Oke. Kita misalkan Pak Arbi tadi mengabsen sekali lagi PS titik 05 titik 00.01. Maka program ini akan menolak absensi dua kali. Ini adalah absen masuk. Lalu kita lihat absen personalia keluar. Oke. Dia tinggal memasukkan waktu keluar 05.001. Oke, proses. Begitulah penggunaan menu absensi personalia. Lalu di sini ada menu absen. Absen itu artinya tidak hadir. Ini nanti akan berkaitan dengan program penggajian daripada personalia yang ada di sekolah ini. Oke. Menu ini digunakan oleh piket. Jumlah jam misalnya Pak Arbi ini mengajar dia satu hari ini 5 jam, maka kita isi 5 jam, kita klik proses. Oke, lalu di sini ada impal. Biasanya guru yang absen akan digantikan oleh guru lain. Gunakan tanda tanya saja lalu tekan enter. Kita misalkan Pak Arbi tadi digantikan oleh Pak Sugiarno. Ada 5 jam tadi Pak Arbi mengajar. Nah, kita klik proses di sini. Inilah cara penggunaan menu absen. Sama dengan menu absensi personalia TK. Absensi murid di sini hanya mencetak form dari murid. Misalnya kita gunakan TKA Ibnu Fikih Fakih misalnya kita proses. Ini adalah bentuk absensi dari siswa yang diisi secara manual, ini tinggal Anda cetak. Oke, jadi tata usaha tidak susah-susah membentuk form-form seperti ini, langsung tercetak. Nanti kalau data nama siswanya terisi, maka ini dengan otomatis mengisi data siswa itu tersendiri. Oke. Lalu di sini ada biaya administrasi. Biaya administrasi ini kita klik di biaya administrasi untuk pendaftaran siswa yang baru tadi. Oke. Kita misalkan ada tadi siswa si Joko yang mendaftar 1 2 3 4 5. Oke. Ini nomor pendaftarannya, kita tekan enter. Maka langsung keluar di sini namanya tadi Joko, laki-laki. Misalnya dia membayar biaya pendaftaran, langsung keluar total biaya pendaftaran itu berapa. Ini datangnya dari menu master biaya. Oke. Di sini sudah ditentukan, di sekolah ini telah ditentukan misalnya biaya, ada namanya biaya pendaftaran, ada namanya biaya seragam. Yang masing-masing itu ada rincian biayanya di mana ada menu master lalu biaya terinci. Misalnya di sini biaya pendaftaran, yang kita lihat di sini, biaya pendaftaran. Oke. Rinciannya misalnya harga untuk laki-laki sekian, perempuan sekian, lalu kita simpan seperti ini. Misalnya seperti ini. Formulir untuk laki-laki 5.000, perempuan 5.000. Maka waktu mengisi di sini di bagian administrasi, tadi kita masukkan nomor nomor registrasinya.
Oke. Ini biaya sudah dibayar, berarti si Joko sudah membayar seperti ini. Kita tinggal print. Oke. Inilah biaya-biaya yang sudah dibayar oleh siswa baru tersebut. Ini penggunaan form biaya administrasi. Lalu di sini yang paling umum inilah menu yang sering dipergunakan adalah biaya SPP S.05.0001. Oke. Di sini SPP langsung keluar karena di sini ada perbedaan antara SPP-nya si Afifah ini dan siswa-siswa yang lain yang di sini sudah ditentukan dari tahun dia masuk. Di sini kalau tahun dia masuk tahun 2005, maka SPP-nya akan segini. Oke, misal kita ganti datanya dengan yang masuk di tahun 2008. Kita lihat dulu. Kosong 0690. Oke. S titik 06 titik 0090. Ini seharusnya tidak sulit karena tadinya sudah dicetak nomor induk siswa, sehingga ketika siswa itu membayar SPP, dia tinggal membawa kartu siswanya, maka eh, bagian administrasi tinggal mengetik sesuai dengan nomor induk siswa itu. Perhatikan di sini SPP-nya si Muhammad Hafiz Ihsan ini, dia SPP-nya adalah 155.000, di mana nama langsung terisi, kelas terisi, urutan dia ini seperti ini. Misal dia bayar bulan Februari, lalu tahun 2008 kita simpan. Oke. Untuk cetak printout keluarannya seperti ini. Oke. Inilah kwitansi pembayaran SPP untuk si Muhammad Hafiz. Dia bayar SPP-nya 155.000 bulan Februari. Dan di sini diterima oleh sesuai dengan siapa yang login di dalam program ini, karena program ini memiliki lebih dari satu user. Bisa digunakan lebih dari satu user dan bisa digunakan lebih dari satu komputer. Tadi yang login adalah Fala, maka di sini tercetak langsung Fala. Oke. Dan program ini menu-menunya sesuai dengan hak login masing-masing, karena di sini memiliki tingkat masing-masing. Kepala sekolah, tata usaha itu memiliki menu yang berbeda-beda, tidak dimunculkan semua. Karena di sini kita masuk menggunakan menu programmer, maka akan terlihat semua. Oke. Misal kita masukkan lagi yang kedua, kita klik batal di sini, S.06 titik 0090. Misal kita masukkan lagi data yang sama, maka program ini akan menolak. Oke, kita simpan. SPP ini sudah dibayar. Artinya validasi untuk program SPP ini sudah berjalan. Oke, yang berikutnya adalah ekskul. Ekskul ini sama dengan penggunaan yang tadi, penggunaan di SPP S.05. Kita contohkan di murid yang sama. Oke, sini ekskulnya diisikan secara manual berapa biaya ekskul. Oke. Lalu diisi, misalnya kita buat di sini biaya ekskul 50.000. Isi bulannya Februari, tahunnya 2008 misal. Oke, inilah ekskul yang sudah dibayarnya. Oke, lalu cetak kwitansinya seperti ini. Oke, sama seperti SPP tadi. Lalu di sini ada biaya pembangunan. Oke.
Biaya pembangunan ini bisa dicicil, misalnya kita buat S.06 tadi 0,0090. Oke, si siswa ini sudah membayar biaya pembangunan kosong, masih kosong. Jadi biaya pembangunan itu keseluruhannya adalah 1.300.000. Ini akan terisi secara otomatis. Misalnya dia cicil 500.000. Oke, enter, simpan. Oke. Ini adalah cicilan pertama. Kita tinggal print untuk cetak kwitansi pembayarannya. Oke. Lalu kita anggap dia membayar lagi. Kita keluar dulu. Kita anggap biaya pembangunan kedua S.06.0090. Oke, maka di sini akan tampil biaya yang sudah dibayarnya. Misalnya tadi dia sudah bayar 500.000. Berarti sisa pembayarannya adalah 800.000 lagi. Misalnya kita tambah dia 200.000, dia bayar lagi 200.000. Oke, maka di sini akan bertambah pembayarannya. Lalu kita cetak kwitansi pembayarannya. Oke, inilah rincian dari pembayarannya yang 2 kali sudah dibayarnya. Sekarang sisanya adalah 600. Ini adalah menu pembangunan, biaya pembangunan.